Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia Ramadanti. Di sini saya akan membahas tentang agama dan tantangan radikalisme. Pembahasannya yaitu meliputi pemahaman agama, pemahaman radikalisme, agama, urgensi Islam bagi manusia sebagai agama yang sempurna, Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiawian, serta upaya mencegah paham radikalisme. Lalu di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan salah satunya saya. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman agama. Apa sih agama itu? Agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan kepada Tuhan atau keyakinan tertentu. Nah, fungsi agama sendiri yaitu yang pertama membentuk pandangan hidup dan moralitas, yang kedua memberikan rasa ketenangan dan keamanan, yang ketiga memberikan bimbingan spiritual, yang keempat meningkatkan kehidupan sosial, yang kelima memberikan dukungan dalam masa sulit, dan yang keenam memberikan arah hidup. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada pembahasan pemahaman radikalisme agama. Apa sih radikalisme agama? Radikalisme agama merupakan suatu paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Faktor penyebabnya terjadinya radikalisme ini ada beberapa, yaitu yang pertama pemahaman agama yang sempit, kondisi sosial ekonomi, pengaruh kelompok atau komunitas, indoktrinasi dan propaganda, ketidakstabilan politik, pengalaman trauma atau kekerasan, pendidikan yang kurang kritis. Nah, selanjutnya ada tantangan radikalisme bagi Indonesia. Apa saja sih? Yaitu yang pertama, radikalisme dapat menyusup ke berbagai lingkungan seperti pengajian, pendidikan. Radikalisme juga dapat menyebabkan konflik komunal dan disintegrasi nilai fundamental bangsa Indonesia. Anak-anak merupakan sasaran mudah paham radikalisme karena mudah dipengaruhi. Lalu ke next slide, yaitu ada urgensi Islam bagi manusia sebagai agama yang sempurna, yaitu ada panduan hidup, keadilan sosial, kesehatan mental dan spiritual, serta komunitas dan persaudaraan, etika dan moralitas, keselarasan dengan ilmu pengetahuan. Lalu slide selanjutnya ada pandangan Islam terhadap kekerasan. Apa sih itu? Kekerasan memiliki makna suatu perilaku yang tidak layak dan dapat merugikan baik fisik maupun psikis manusia. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan karena dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, ataupun hal-hal buruk lainnya. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu, dalam Al-Quran dijelaskan beberapa sikap untuk mendukung anti kekerasan. Lalu ada jenis-jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi. Nah, di dalam Quran juga telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159, di mana artinya itu menjelaskan bahwa ketika kita berkeras hati kepada seseorang, maka orang akan menjauhi kita. Oleh karena itu, di sini disarankan bahwa kita itu harus saling memaafkan, saling berkasih sayang, saling hidup dengan rukun sesama yang lainnya. Lalu selanjutnya ada pandangan Islam terhadap ketidakmanusiawian. Konsep dasarnya, manusia itu hidup sebagai makhluk sosial. Dengan begitu, dengan segala perbedaan yang ada, Islam kan menganjurkan umatnya untuk saling bertoleransi antar sesama. Ketidakmanusiawian merupakan salah satu tindakan keji dalam Islam. Tindakan ini sangat diharamkan, biasanya bersifat menindas hak-hak manusia serta ketidakadilan terhadap satu sama lain. Dalam Al-Quran surat ini juga sudah dijelaskan pada ayat 44 bahwa perilaku ketidakmanusiawian adalah perbuatan zalim. Nah, selanjutnya ada contoh gerakan radikalisme. Apa aja sih? Yang pertama ada Islamic State of Iraq and Syria, di mana gerakan ini termasuk dalam gerakan kekerasan internasional, yaitu menyebabkan paham radikalisme, bertujuan menyebarkan paham radikalisme dengan nilai-nilai ajaran Islam yang fundamental berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal kan kita sebagai manusia telah hidup sebagai makhluk sosial
yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada konflik Palestina-Israel, di mana terlihat jelas bahwa Palestina ini telah dizalimi oleh Israel. Dan kembali lagi kepada surat yang tadi, bahwa telah dijelaskan orang yang keji itu adalah orang yang kemanusiaan itu adalah perbuatan yang zalim. Lalu di sini banyak sekali upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme. Sebenarnya tidak hanya dari Kementerian Agama saja ya. Tugas mencegah paham radikalisme ini dari semua kalangan agar semua terasa nyaman satu sama lain. Yaitu yang pertama ada membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua ada mereview kegiatan dan program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga yaitu mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, dan menerima keberagaman serta kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat yaitu memperdayakan peran atau menyuluhkan agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme, di mana orang-orang yang terpandang ini bisa memberikan paham atau pandangan yang lebih luas bagi masyarakat yang berpemahaman sempit. Yang kelima yaitu memberdayakan lembaga pendidikan agama formal seperti RA, MI, MTS, dan MA maupun lembaga pendidikan agama non-formal dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri ataupun siswa. Lalu di slide selanjutnya masih sama, yaitu peran atau bagaimana cara mencegah radikalisme agama, yaitu ada pembinaan agama bagi siswa di sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme ini, dan ada menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga ormas keagamaan Islam, yaitu di Kristen, politik, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. Lalu ada bermitra dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh ya dalam mewujudkan tri kerukunan agama. Lalu melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, dengan penyuluhan, dengan bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta jumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat, talk show, dan lainnya. Lalu juga ada melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, atau bisa juga dengan rehabilitasi, atau ini bisa dilakukan terhadap ex-napi teroris. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.